Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Saputra dengan NPM 2259201054 dari kelas 5B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas machine learning, di mana di sini saya akan menyelesaikan dua tahapan, yaitu fitur engineering dan fitur normalisasi. Untuk fitur engineering sendiri yaitu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan data agar lebih cocok untuk algoritma machine learning. Ini termasuk transformasi data, pengkodean variabel kategori, pemilihan fitur yang relevan, dan pengurangan dimensi. Untuk yang pertama-tama yaitu saya menginstal pip install NLTK. NLTK atau bahasa lainnya yaitu Natural Language Toklik dalam Python. NLTK adalah sebuah pustaka populer untuk pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP yang menyediakan berbagai fungsi dan dataset untuk dianalisis. Kita coba running. Di sini sudah selesai proses running, lalu kita lanjut ke codingan selanjutnya. Seperti biasa, saya mengimpor OS, lalu impor pandas. Untuk import Python display ini untuk mengelola tampilan Jupyter Notebook, sama import display image. Untuk NLTK sendiri setelah kita install, kita panggil di sini yaitu menggunakan import NLTK. Selanjutnya modul pengelolaan statistik yaitu from cleaner Naive Bayes import Gus NB. Lalu from cleaner SVN import linear SVG. Selanjutnya, modul untuk split data dan evaluasi model, yaitu from cleaner model selection import train test split. From cleaner matrix import akurasi score. Selanjutnya di sini kita memanggil dataset. Sebelumnya di sini saya menggunakan dataset mobil listrik, di mana dataset ini dia membahas tentang komentar-komentar customer tentang mobil listrik, yaitu ada tiga sentimen nanti, yaitu ada sentimen positif, negatif, dan netral. Tetapi di sini untuk datasetnya sendiri saya mengambil dari Kaggle. Sebelum kita running, kita pastikan dulu dataset sudah kita masukkan ke folder content, yang dimana kita mengupload filenya di sini, lalu kita pilih dataset kita yaitu mobil listrik. Di sini sudah saya masukkan. Jadi sudah ada di sini mobil listrik. Di sini saya akan menjelaskan saja. Lalu kita coba running. Nah, di sini saya memanggil dataset lalu menampilkan 5 saja baris awal. Di sini sudah muncul ID komentar, nama akun, tanggal, text cleaning, dan sentimennya. Untuk text cleaning sendiri ini adalah komentar yang diberikan oleh customers itu sendiri. Ada yang bersifat positif, negatif, begitu juga netral. Selanjutnya di sini import OS mengubah data tabel menjadi korpus. Di codingan ini sendiri yaitu saya membuat folder korpus di folder content berdasarkan text cleaning, di mana dia mengambil ID komentar sebagai nama. Setelah membuat folder korpus, dia akan membuat folder lagi di dalamnya, yaitu folder positif, negatif, serta netral, di mana di dalam folder positif, negatif, dan netral akan ada file yang disimpan sebagai teks, yaitu saya mengambil dari text cleaning, yaitu dari komentar customer. Selanjutnya, untuk ID komentar sendiri saya jadikan sebagai nama file tersebut. Nah, di sini codingannya untuk ID komentar saya gunakan sebagai ID file.
Lalu untuk nama dan tanggal karena tidak digunakan, sebenarnya ditulis juga nggak apa-apa, nggak ditulis juga tidak apa-apa karena nama dan tanggal tidak kita gunakan. Selanjutnya kita pastikan dulu data berupa string. Ubah jika tidak, kita pastikan dulu menggunakan codingan if streaming text cleaning, float text cleaning, star text cleaning. Nah, setelah itu kita panggil sentiment kolom sentiment, di mana di sini dia akan memisahkan di mana itu kata yang bersifat positif, negatif, serta netral. Selanjutnya, tentukan folder berdasarkan sentimen. Nah, di sini dia akan membuat folder berdasarkan sentimen tadi. Sentimen itu kan positif, negatif, dan netral. Dia akan membuat folder itu di dalam corpus. Nah, habis itu kita cek folder sudah ada. Jika belum ada, buat foldernya, yaitu menggunakan codingan if not os patch exit folder, os exit folder. Nah, di sini yang kata saya tadi, ID komentar kita buatkan sebagai nama file di dalam corpus. Nama file bukan nama folder ya. Di sini nama file yaitu sebagai ID komentar dan tipenya itu teks, yaitu seandainya ID komentarnya 123, berarti ID 123 date text. Selanjutnya tuliskan teks yang telah dibersihkan ke dalam file. Kita coba running. Nah, di sini sudah. Kita lihat di file kontennya. Di sini udah ada folder corpus, ada folder negatif, netral, dan positif. Lalu di dalam negatif sendiri ada file berdasarkan ID. Di sini saya akan menunjukkan, karena di sini mungkin tidak kelihatan folder netral, tetapi saya tambahkan menjadi 10 saja. Lalu running. Nah, di sini ada di sentimen yaitu sebagai netral. Kita lanjut. Di sini kita impor NLTK from NLTK corpus. Di sini tentukan direktori tempat penyimpanan corpus, yaitu di corpus itu sendiri. Lalu corpus reader ini membaca file teks di dalam corpus, mengakses data ID dalam teks menggunakan menjadi satu string. Selanjutnya kita coba running. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini menjadi satu string, di mana file yang di dalam corpus itu mau negatif, mau positif atau netral, dia akan dijadikan satu string. Di sini kelihatan semua negatif, dia sudah menjadi satu file string. Selanjutnya mengambil seluruh kata di corpus, menampilkan jumlah total kata dalam corpus. Lalu saya di sini mau menampilkan sampel katanya juga, yaitu saya menggunakan print sampel kata all words. Saya menampilkan 5. Nah, di jumlah kata dalam file tersebut ada di 2.302.3.759 sekian. Untuk sampel katanya sendiri, ya ini sebagai di contohnya ada di bawah ini, yaitu CNBC lama persib motrok tipu deh. Selanjutnya ini import OS, di mana pet ini sebagai gantinya dengan pet dengan sesuai korpus Anda. Direktori korpus ini penyimpanan korpus kita, membuat daftar kategori berdasarkan nama folder di dalam direktori korpus. Lalu kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini dia memanggil folder korpus. Lalu dia mengebaca apakah apa saja sih isi dalam folder korpus itu sendiri. Nah, di sini isinya itu ada folder
netral, positif, dan negatif. Kita lanjut. Nah, di sini mengambil kata yang sering muncul. Menggunakan frekuensi words NLTK practice all words. Lalu saya menampilkan 10 kata yang paling sering muncul berdasarkan frekuensinya. Di mana setelah dihitung oleh sistem ini, dia menampilkan 10 kata yang sering muncul. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini dia menampilkan 10 kata yang sering muncul, yaitu ada harga, beli, kendaraan, subsidi, dan seterusnya, lalu frekuensinya, yang dimana harga ada 446 kata di dalam file CSV tersebut. Selanjutnya, menampilkan jumlah muncul kata mobil dalam korpus, dan menampilkan jumlah muncul kata mahal dalam korpus, yang dimana untuk codingan ini dia menampilkan jumlah kata mobil dalam file CSV. Ini bukan berarti dia menampilkan jumlah kata mobil dalam folder negatif, tidak. Karena di sini dia menampilkan dari satu file CSV tersebut, dia menampilkan semua jumlah kata mobil atau mahal yang ada di dalam file tersebut. Jadi di sini dia tidak mengambil dari kata negatif, positif, atau netral, tetapi dia mengambil dari satu file CSV tersebut. Kita coba running. Nah, di sini setelah keluar hasilnya, di mana jumlah kata mobil di sini tidak ada atau 0, jumlah kata mahal ada 256 kata. Sebenarnya bisa kita lihat sih, di sini untuk kata mahal sendiri ada 256, dan setelah kita cek apakah benar kata mahal itu ada 256, kita coba tes kembali di sini. Ternyata benar, jumlah kata mahal ada 256 kata. Selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini saya menginstal lagi, yaitu Sastrawi, di mana untuk untuk yang ini yaitu sebagai pustaka bahasa Indonesia, di mana kata imbuhan itu kita diubah menjadi kata dasar. Seperti kata yang kurang sesuai akan diubah menjadi kata dasar. Selanjutnya, from Sastrawi, kita panggil pustaka Sastrawi, membuat objek steamer, factory, steamer, factory, steamer, factory, create steamer, membuat objek steamer yang digunakan untuk streaming. Selanjutnya, menampilkan kalimat negatif sebelum sesudah steaming. Ini kita korpus. Untuk korpus ini sudah tahu penyimpanannya sendiri. Negatif, kita menampilkan file negatif, folder negatif dengan file sebagai ID-nya ini kita tuliskan. Lalu kita print kalimat sebelum di steam, lalu kalimat setelah di steam. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini sudah. Mungkin sekilas di sini tidak ada perubahan, tetapi kalau kita lihat secara detail, di sini ada perubahannya, yang dimana fasilitas ke maintenance ini lebih dari 1 spasi, dimana setelah kita steam dia berubah menjadi normal lagi, dimana dia hanya memiliki 1 spasi saja. Begitu pula seterusnya. Nah, selanjutnya kita lanjut. Mengimpor modul stopwatch dari pustaka NLTK. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, dari sini di codingan ini dia menampilkan kata, tetapi sudah kata yang ada di file CSV tersebut. Ada banyak kata di sini, lumayan. Jadi saya lanjutkan saja. Nah, setelah tadi ini, karena saya gagal running tadi, nanti kita coba running lagi. Di sini kita import string, mengekspor modul string untuk mengakses
tanda baca, mengimpor korpus ini dari LTK semi. Di sini membuat daftar kosong. Untuk words ini sendiri membuat daftar kosong. Fungsi dari codingan ini sendiri sih, dia ini mengubah atau membersihkan kata yang tidak di mana tadi? Yang tidak kata yang tidak kata dasar, di mana dia akan membersihkan akan menjadi kata dasar. Kita coba lihat lagi. Nah, dia akan membuat kata yang tadinya katanya tidak sesuai dengan Indonesia gitu, kata dasar Indonesia akan diubah menjadi sesuai. Di proses ini memerlukan waktu yang lumayan lama, sekitar 2-3 menitan. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini dia akan menampilkan kita di sini print kata sebelum dibersihkan, di mana dia akan print kata yang sebelum dibersihkan yaitu sebanyak 10 kata, lalu dia print lagi 10 kata setelah dibersihkan, yaitu perubahan kata yang sudah dibersihkan. Kita tunggu sebentar karena waktunya lumayan membutuhkan waktu. Nah, di sini proses running sudah selesai, di mana kata sebelum dibersihkan sudah muncul dan kata setelah dibersihkan sudah muncul. Kita masuk ke codingan selanjutnya. Di sini saya menginstal workload. Kita coba running. Di sini proses running sudah selesai. Lalu saya mengimport pustaka untuk membuat Floyd, lalu membuat workload, yaitu from workload import workload. Lalu di sini saya menggunakan semua kata dalam all words menjadi satu string dengan spasi di antaranya. Lalu kita coba running terlebih dahulu. Nah, di mana codingan ini dia akan menampilkan kata yang sering muncul gitu. Di mana kata di sini yang sering muncul atau yang sering keluar itu yang besar-besar lagi, subsidi, beli, harga, kendaraan, banyak, motor, ya lumayan banyak kata yang muncul gitu. Kita lanjut lagi, menyimpan victory fitur, menentukan jumlah kata yang ingin dijadikan fitur, yaitu vektor total 500 kata, maksudnya ini vektor yaitu item 0, frekuensi words most com ini vektor total. Lalu di sini membuat fungsi untuk mengelola vektor, yaitu def print default word list, yaitu vektor membuat direktori kosong untuk menyimpan hasil. Lalu vektor word, vektor ini untuk setiap kata yang ada dalam vektor, frekuensi vektor. Lalu vektor words ini word in word list, jika kita ada dalam vektor list beri nilai true, jika tidak plus gitu. Fitur return fitur gitu. Lalu kita print vektor victory vektor menampilkan fitur vektor 500 kata yang paling sering muncul. Nah, di sini ada 500 kata sebenarnya, tapi kita skip saja karena lumayan banyak untuk dijelaskan, untuk mempersingkat waktu saja. Selanjutnya di sini saya pip install Chevron. Kita coba running. Proses running sudah selesai. Lalu saya mengambil 10 kata yang paling sering muncul, lalu kita codingannya top 10 frekuensi words more com
10, lalu membuat pandas settings agar lebih mudah untuk melakukan plotting, mengoperasi 10 ke dalam bentuk pandas. Kita coba running. Nah, di sini ada yang paling banyak harga, beli, kendaraan, subsidi, mahal, F, rakyat, orang, laku, Indonesia. Di mana sih gambar ini bisa kita lihat? Di gambar yang pertama tadi, bahwa ada di, coba sebentar, harga. Kita coba lihat. Harga di sini bisa dibilang harga yang lumayan besar, jadi sama di sini. Harga ada di posisi pertama. Selanjutnya kita membuat kategori sentimen berdasarkan nama folder. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, setelah kita running, yaitu kita membersihkan dataset dengan label. Yaitu frekuensi tes ini membuat list kosong untuk menyimpan fitur dan label. Ini for plan ini untuk integrasi untuk setiap file di dalam corpus. Kategori ini menampilkan label kategori sentimen dalam folder misalnya negatif, netral, dan positif. Lalu fitur, membuat fitur dari daftar kata menggunakan fungsi find fitur. Lalu fitur set, menyimpan pasangan fitur ke dalam kategori fitur set. Selanjutnya ini menampilkan jumlah data di setiap set. Di sini jumlah data training dan jumlah data testing. Yaitu jumlah data trainingnya ada 1213 kata. Untuk kata testingnya sendiri ada di 304. Kita lanjut. Kita coba running terlebih dahulu. Untuk codingan ini melatih mesin agar mempelajari pola korpus. Yang dimana melatih model Naive-Bayes. Di sini dia akan menampilkan tingkat akurasi dari data kita. Coba kita setelah di running, yaitu tingkat akurasinya ada di 0,58 sekian, dan akurasi model SVM-nya itu ada di 0,610 sekian. Kita coba running yang selanjutnya. Di sini menampilkan tingkat akurasi secara visual, di mana setelah kita coba di atas tadi ada di 0, sekian. Di sini kita tampilkan secara visual gitu. Kalau dia negatif, negatif, true gitu. Kalau dia negatif, negatif, true. Positif, negatif, netral gitu. Kita tampilkan di sini secara visual. Nah, di sini untuk mengimport WhatsApp di NLTK untuk memisahkan teks menjadi kata. Kita running terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menguji apakah machine learning kita berfungsi dengan baik atau tidak dengan data atau komentar yang kita masukkan barusan ini, yang kita masukkan secara langsung gitulah. Nah, kita coba running terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan ulasan. Saya memasukkan saya sangat suka mobil itu. Kita lihat apakah analisis atau ulasan saya bersifat negatif, positif, atau netral. Di sini untuk ulasan saya adalah bersifat positif.
Dimana saya sangat suka dengan mobil itu, berarti katanya bersifat positif. Saya coba lagi. Bagus. Masih bersikap positif. Mungkin untuk penjelasan fitur engineering sampai di sini saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu normalisasi data. Untuk yang pertama sendiri saya mengimpor pandas, lalu impor NumPy, lalu impor Metopoly Python, lalu impor Chevron, lalu impor Scanner Processing. Selanjutnya di sini saya mengimpor dataset CSP saya terlebih dahulu, di mana dataset CSP saya ini yaitu dataset CSP ujian nasional sebuah sekolah. Yang pertama kita buka projectnya ini, lalu kita upload datasetnya, pilih yang file ini, upload. Karena di sini saya sudah upload yaitu dataset ujian nasional. Di sini saya akan menjelaskannya saja sama seperti data yang pertama tadi. Lalu kita coba, di sini saya sudah memasukkan alamat dataset saya ada di folder konten, lalu dataset ujian nasional, lalu di sini saya print dataset saya. Nah, di sini dia mengeprint 5 dataset, 5 baris dataset pertama yaitu ada ID, nama, umur, gender, nilai, mata kuliah, tanggal, UTS, dan UAS. Selanjutnya di sini saya menampilkan fitur numerik untuk normalisasi, yang dimana di sini saya hanya mengambil dari umur, nilai, UTS, dan UAS. Lalu saya coba running. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan normalisasi menggunakan max cleaning, yaitu kodenya sendiri min-max scalar sama dengan min-max scalar. Lalu saya membuat salinan dataset untuk dinormalisasi, yaitu dengan def min-max scalar sama dengan def copy, yaitu membuat salinan. Selanjutnya menormalkan kolom numerik dengan mix-max cleaning, yaitu df min-max cleaning numeric column, lalu min-max clear with transform df numeric column. Selanjutnya menampilkan hasil normalisasi min-max-nya. Kita print df min-max clear head. Nah, setelah ada hasilnya yaitu ID, nama sudah bentuknya di sini sudah beda karena sudah dinormalisasikan. Kita lanjut. Selanjutnya sini saya menggunakan normalisasi. Kalau yang tadi ini menggunakan min-max cleaning, yang kedua ini menggunakan zero score star dissection. Di sini saya menggunakan star scalar, df star scalar, df star scalar numeric column, sama seperti tadi. Kita coba running. Nah, di sini sama, datanya sudah ada yang berbentuk min 0,8 sekian, ada yang positif 1, ada yang min 3, dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya impor Chevron, lalu Metopoly Python, ASPLT, lalu saya memvisualisasikan distribusi data sebelum dan setelah normalisasi menggunakan min-max scaling. Yang pertama histori sebelum normalisasi, yang dimana di sini dia akan membuat sebuah grafik frekuensi. Nanti kita lihat.
Kita coba running. Nah, di sini dia sudah menampilkan untuk umur, nilai, lalu UTS dan UAS. Dia dalam berbentuk grafik frekuensi. Selanjutnya di sini sama, di sini dia akan menampilkan grafik juga tapi menggunakan zero score star di direction. Nah, kita coba running lagi. Nah, di sini dia akan menampilkan umur, nilai, UTS dan UAS, tetapi dalam bentuk yang berbeda karena di sini dia menggunakan data Z-score selection. Nah, di sini sebenarnya saya membuat supaya kita bisa menguji data, kita memasukkan data baru, umur, UTS dan UAS. Lalu kita bisa langsung melihat apakah min max scalingnya dan zero standardization-nya itu berapa dan berapa gitu. Kita coba running. Nah, kita masukkan umur terlebih dahulu. Umurnya 20. Kita enter. Lalu nilai UTS-nya 75. Nilai UAS-nya 85. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri, data yang dimasukkan untuk umur 20, UTS 75, UAS 85. Data baru setelah di min max scaling 0, 0,5 dan untuk UAS-nya 0,66 sekian. Data baru setelah di Z-score standardization ada di min 1,4 sekian, lalu UTS-nya ada di min 0,1 sekian, dan UAS-nya ada di 0,34 sekian. Hasil normalisasi data baru bisa langsung kita lihat. Untuk data baru setelah di max sama, yaitu ada di 0,00. Ini untuk umur. Untuk UTS-nya ada di 0,50 dan untuk di UAS ada di 0,67. Sedangkan data baru setelah di Z-score standardization-nya ada di min 1,43, lalu di UTS-nya ada di min 1,02, lalu di UAS-nya ada di 0,34. Mungkin itu saja penjelasan fitur engineering dan fitur normalisasi data dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.